penelitian dilakukan, semakin banyak bandar narkoba dihukum mati, narkoba juga nggak menurun. Tuh, jadi intinya kalau restoratif itu penegakan hukum untuk memulihkan kepada keadaan semula. Kasus apa bay yang pacak di RJ? Nah, syaratnya apa gitu? syaratnya apa? Karena maksudnya ini misalnya Om Ben ini ninju orang kan, Nah, kemudian RJ kan, orang nggak suka sama Om Benny. Yaitu yang narkoba itu. Nah, Karena itu apa tadi? kalau Rehab itu. Nah, kalau narkoba itu konsepnya Soal RJ ini pakai biaya atau gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nongol lagi sama kita di forum Bengkulu yang Kritis. mencerdaskan. Cacam. Cacam gua. TV. Teman kita juga. Nah, siang ini, sore ini, ya, menjelang sore ini kita berkesempatan spesial. Pakai telur? Spesial. Pakai telur nggak? Betul. Telur. Bareng. Nah, ini kenapa spesial? Karena kita berhadapan sama orang hebat di Kejari, orang Bengkulu asli. Asli Bengkulu ya? Iya, Iya, asli Mas? Bengkulu. Tepatnya di Curup. Di Curug. Di Curup ya. Dicurup cuman kulitnya nggak curup. Tidak mencerminkan. Tidak mencerminkan. Karena daerah dingin. Tapi ya. ini di CV-nya kelahiran Curup. Daerah Curup ya. 21 Juni 1986, masih muda. Masih muda. Selamat ulang tahun loh. Udah kelewatan. Jadi orang Curup yang tidak mencemirkan Orang kulit Curup. orang Curup kan. Tapi sama kita, kulit kita nggak jauh beda kan, Sama, kulit iya. lesat kan. Apalagi tak kenalin dulu. Nama Ricky Musriza SHMH. Wah. Jadi SHMH Om, udah S2 nih Om. beliau ini lulusan SD Negeri 5 Curup. Siapa tahu nanti ada yang nengok Wih, ini orang kan, Curup. bangga nih. SLTP Negeri 1 Curup. Curup. SMA Negeri 1 Curup. Curup. Nah, S1-nya Hukum Universitas Bengkulu, konsentrasi Hukum Tata Negara, tamat tahun 2004. Yo, siapa alumni Hukum Unip ya. Kemudian S2-nya di Universitas Bengkulu sama, konsentrasi Hukum Tata Negara. Jadi beliau ini istiqomah, konsisten dengan jurusannya ya. Nah, saat ini beliau ini sedang menjadi mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jambi. Belum selesai, tapi kita doakan. Masih hukum tata negara juga. Insya Allah. Wah, istiqomah benar berarti. Ya, linear ya. linear. Linear ya. Mantap itu. Istrinya istiqomah juga. Di sini nggak ada status ini. Statusnya apa? Statusnya? Sudah menikah? Statusnya K3. Ketiga. Oh, itu Tiganya kawin, anak 3. Oh, itu. Tiga. Anakmu berapa, Bro? Anakmu berapa? Saya 4. Kalah. Kalah. Berarti ya, kalah. Tapi istrinya 2, 1 mantan. Kalau kedinasan ini Pernah di Kejari Kepayang ya? ya 2010 Kasupsi. Kejari Muko-Muko sebagai saksi intelijen ya, jaksa fungsional ya. Di Muko-Muko, di Kejati Bengkulu ya, Pernah. di Pitsus ya, ya Om ya. Pernah di Kejati Bengkulu. 2016 Pernah di Kaur, di Kaur juga ya. kasih Pitsus malah di Kaur. Oh, kasih Pitsus. Kemudian kasih Intel Kejari Bengkulu Selatan sampai 2019. Kasih Balik lagi Pitsus Kepayang. ke Kepayang sampai 2021 dan Dan nampaknya sekarang ya. beliau ingin menguasai kota ini kan. Ya, beradaptasi. Kota sekarang kan ya. Ini kayaknya nanti bakal ke Senayan ini. Kok ke Senayan? Jadi semenjak 2021 menjabat sebagai Kasih Intel Kejari Bengkulu. Banyak fokusnya di intelijen ya. Ya, Tapi kayak- pernah Pitsus juga ya berarti. Kayaknya Penanganan spesialis kasus ini kan. Pidana khusus. Jadi cukup profilnya ya. Profilnya Jangan terlalu jauh kan. Jauh banget nanti. Nanti terbongkar nanti. Nanti Mas. S3. Tadi kami ada guyonan S3. Apa? Senyum sapa sawer. Nah, kita sore ini sama Om Riki mau bahas soal restoratif justice. Ya. Nah, ini yang sedang
rame nih sebenarnya, banyak tersosialisasikan. Oh, kita kalau ada perkara hukum, ada perkara apa itu bisa menggunakan restoratif justice. Udah banyak yang tahu, udah banyak yang dengar, tapi belum tahu apa sebenarnya restoratif justice. Itu yang kita bahas. Ayo Om dulu nanya ini. Jadi kalau kita bicara restoratif justice atau keadilan restoratif, kalau dari aspek teori hukum, ini sebenarnya hal yang baru. Hal yang baru karena baru ditemukan teori ini itu di tahun 1980-an. Nama yang menemukan teori ini namanya John Eagles, ya kan, sarjana dari Inggris. Baru karena konsep hukum barat itu lawannya keadilan restoratif dan keadilan retributif. Apa bedanya keadilan retributif dan keadilan restoratif? Kalau keadilan retributif itu penegakan hukum semata-mata tujuannya itu pembalasan. Itu awalnya. Jadi awalnya itu kalau hukum pidana itu balas dendam. Misalnya ada orang maling, misalnya ada orang membunuh, maka harus dihukum dengan penderitaan yang sama dengan apa yang dia lakukan. Itu konsepnya kan. Konsepnya awal. Nah, itu konsep yang di negara-negara barat. Nah, kemudian orang barat ini kan terus berpikir, ternyata penegakan hukum yang demikian itu tidak membawa manfaat di masyarakat. Ya, masukkan orang ke penjara banyak-banyak, ya kan? Misalnya untuk menghukum orang itu supaya jera menggunakan narkoba, maka misalnya pengedar narkoba harus dihukum mati. Tetapi dari penelitian dilakukan, semakin banyak bandar narkoba dihukum mati, narkoba juga nggak menurun. Ternyata ada yang salah dengan asumsi kalau misalnya membuat orang jera, maka kejahatan akan menurun. Maka dicetuskanlah, dikritislah keadilan retributif yang pendekatannya pembalasan itu dengan teori namanya keadilan restoratif. Jadi pendekatan hukum ini tujuannya harus memulihkan kepada keadaan semula. Itu kalau restoratif justice. Jadi kalau misalnya ada orang kena narkoba, ya dipulihkan dengan direhabilitasi. Kalau ada orang mencuri, dia dimasukkan ke sel itu konsepnya bukan untuk dibalas, tapi dipulihkan supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Bukan dia untuk disiksa dalam penjara. Seperti itu konsepnya. Itu kalau menurut teorinya. Tapi sebenarnya keadilan restoratif ini adalah hukum yang linier dengan hukum asli masyarakat kita. Jadi kalau hukum asli masyarakat Indonesia ini kan itu sama persis dengan keadilan restoratif. Kalau orang kita ini misalnya ada kecelakaan lalu lintas, kalau hukum adat Melayu Bengkulu ini, kalau ada kecelakaan maka yang dilakukan itu apa? Peristiwa perdamaian melalui mekanisme tepung setawar. Tepung setawar. Maka pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban itu dilakukan prosesi tepung setawar, dilakukan perdamaian, maka mereka menjadi keluarga. Itu hukum asli masyarakat kita, dipulihkan kepada keadaan semula. Kalau ada yang tertangkap misalnya zina atau kumpul kebo, maka dilakukan apa? Potong kambing, ya kan? Potong tumpeng, istilahnya terjambar, ya. Ada yang dinikahkan. Itu pada prinsipnya tujuannya adalah memulihkan kepada keadaan semula. Karena kalau ada yang berzina di satu kampung, dengan adanya potong kambing, misalnya di terjambar tadi, sesuatu yang dinilai rusak itu kembali kepada keadaan semula. Itu linear dengan makna keadaan restoratif yang ditemukan tahun 1980-an itu. Jadi kembali ke awal tadi, kenapa saya katakan keadaan restoratif ini baru secara teori. Tapi kalau secara praktek di Indonesia ini, itu sebenarnya sudah lama. Hukum asli orang Indonesia, hukum adat Indonesia itu sebenarnya sudah keadaan restoratif ini. Seperti itu. Tapi karena kita ini dijajah Belanda, sejak abad 19 itu, yang berlaku di Indonesia ini adalah WVS, hukum kolonial, sampai kita merdeka tahun 45 juga demikian, sampai hari ini pun KUHP yang warisan kolonial masih berlaku. Karakteristik masyarakat Indonesia yang sesungguhnya menerapkan keadilan restoratif itu lama-lama terkikis, lama-lama terpengaruh dengan mekanisme hukum kolonial itu. Jadi intinya keadilan restoratif itu penegakan hukum untuk memulihkan kepada keadaan semula. Nah, itu
filosofisnya. Filosofinya seperti itu. Kronologis. Kronologis. Nah, sekarang begini Om, kita pakai bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, Kasus apa Bay yang pajak di RJ? nah, Syaratnya apa gitu? syaratnya apa? Karena cek ini Om, yang sering aku dengar tuh kan itu orang mencuri. Ah, Nah, kalau curat itu kan ancamannya lumayan kan? oh, Ternyata ada RJ ini. ya Nah, syarat-syaratnya bagaimana biar bisa masuk? masuk, ya kan, bisa dihentikan. Jadi kalau penerapan keadaan restoratif atau restoratif justice ini atau RJ lah kita singkat ini, itu dasar hukumnya berlaku di proses penuntutan di kejaksaan ini mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadaan restoratif. Nah, sebelum saya masuk syaratnya, perlu kami sampaikan, jadi sebenarnya kenapa Perja ini lahir? Itu dimulai dari keresahan Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung yang mana ya? Pak Burhanuddin ini. Oh, Pak Burhanuddin. Ini di Karena Pak kalau saya dengar ini kan RJ di kejaksaan ini kan belum lama Om ya? Iya, sejak tahun 2020. 2020. Iya. Tapi boomingnya baru tahun-tahun ini. Iya. Apa karena dia kejar di sini baru dimulai gitu? Ya enggak, karena begini kan penerapan RJ ini kan karena dalam mekanismenya adalah hal yang baru. Tentu penegak hukum ini perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dari proses penegakan hukum yang selama ini berlangsung, kemudian ditekankan untuk menerapkan keadaan restoratif dari pola pikirnya yang cenderung keadilan retributif tadi, kemudian ditekankan untuk menekankan itu butuh waktu. Kalau jadi kembali ke keresahan Pak Jaksa Agung. Ya, Pak Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung ini menilai kok hukum kita ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kan itu kan jargon masyarakat. Nah, jadi beliau ini ingin membuktikan dalam masa kepemimpinan dia sebagai Jaksa Agung, paradigma masyarakat itu harus dirubah. Dia ingin bahwa kejaksaan ini menunjukkan bahwa di mereka ini hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke atas. Salah satunya dengan menerapkan Perja 15/2020 ini. Nah, di Perja ini diatur kriteria perkara apa saja yang bisa dilakukan RJ. Yang pertama, untuk perkara yang tersangkanya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oh, bukan. Berarti kalau lah sering kata Om langsung Bukan residivis. kalau berulang-ulang tidak bisa Om ya. Kita mendamaikan yang orang yang memang kambuhan. Nah, ini juga masyarakat pasti nolak. Walaupun dia maling sendal, tapi maling sendalnya sudah satu RT, nah, itu nggak bisa, kita henti. Ingat itu siapa yang ini kan? Ulang lagi satu RW ya di maling. Oh, nggak bisa kan? Oke. Walaupun malingnya sendal. Nah, tapi sendal satu RT. Oh, terus tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Jadi yang di bawah 5 tahun. Ancaman hukumannya atau ancaman hukumannya? Ancaman hukumnya di bawah 5 tahun. Jadi misalnya pencurian ringan. Belago pacau, sekedar ninju-ninju memar itu masih bisa. Penganiayaan ringan. Ya. Itu 352 ya. Iya, 352, 364 kalau pencurian. Dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut tidak lebih dari 2.500.000. Nah, misalnya penipuan, tapi nilai penipuannya kecil. Atau misalnya ada pengerusakan 406. Nilai yang dirusak itu ya misalnya sekedar pagar patah. Seperti kalau di las itu plastik. cukup 200.000 kan? 200.000. Jadi kriteria-kriterianya ringan-ringan seperti itu. Yang cenderung adalah tindak pidana ringan dan bukan residif. Nah, dan juga disyaratkan selain ketiga itu harus ada persyaratan mengenai tersangka harus memulihkan kepada keadaan semula. Karena itu kan konsep restoratif justice tadi itu memulihkan adalah mengembalikan barang yang diperoleh tindak pidana kepada korban. Oh, ganti rugi ya. Ganti rugi. Misalnya yang dimaling sendalnya masih ada, dibalikkan. Yang dimaling ejer dibalikkan swallow. Mengganti kerugian korban.
mengganti kerugian korban, misalnya penganiayaan ringan, ada luka di sini, sudah sempat berobat, nah, biaya berobatnya berapa? Sempat nganggur, tidak begawe berapa hari, terus dibayar balik. Bisa, ya benar, itu dihitung. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, misalnya akibat misalnya tadi kan kecelakaan lalu lintas. Bisa seperti Om tadi bilang, ada misalnya dia nggak kerja 3 hari akibat aku nih ditabrak mobil misalnya. Oh ya sudah diganti. Kemudian memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Misalnya tadi pengerusakan tadi. Misalnya pagarnya rusak, dilas lagi. Dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Dan masyarakat merespon positif atas hal itu. Nah, jadi itulah persyaratan-persyaratan supaya... Bentar Om, kalau orang demo dibebaskan demo? Demo? Ya. Demo itu kan 170 biasanya. Enggak, maksudnya ini misalnya Om Ben ini ninju orang kan? Nah, kemudian RJ kan, orang nggak suka sama Om Beni. Ya, itu bisa pertimbangan. Bisa pertimbangan juga ya? Oh itu juga, berarti perlu dukungan masyarakat juga. Misalnya gini, sudah damai, ternyata itu satu kelurahan menolak itu, misalnya kan, masuk lagi. Ya itu kita harus seperti itu juga. Dan apa aja yang tidak boleh di RJ, itu misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, terhadap martabat negara, negara sahabat, kepala negara, serta sahabat, serta wakil ketertiban umum dan kesusilaan. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Nah, ini digariskan kesusilaan tidak boleh RJ Om. Kesusilaan tidak boleh. Nah, yang cabul-cabul ya. Yang suka zina, zina, asusila apa ini? Asusila. Asusila itu luas kan, ada yang zina. Tapi zina kan 9 bulan ancamannya. Ya tapi tidak boleh. Oh, dikecualikan. Dikecualikan. Oh, ini harus diketahui. Jadi masih 9 bulan tapi dia tidak bisa. Dia masuk. Karena saya mau nanya soal yang heboh-heboh sekarang, pasal 340. Oh iya. Yang sedang di Jakarta itu, iya. Habis rekonstruksi, kita tanya bisa di RJ apa enggak. Tapi setelah ini. Tonton terus Forum Bengkulu, kritis dan mencerdaskan. Jadi Om, tadi kita sudah bahas kasus asusila. Meskipun ancamannya di bawah 5 tahun, tapi itu dikecualikan tidak bisa RJ kan? Selain asusila apa aja Om? Ada lagi asusila, narkotika. Narkoba ada baca Om. Jangan sekali-kali. Narkotika itu yang tidak bisa itu pengedar. Pengedarnya. Kalau pengguna. Nah, itu nanti Om kita bahas sesi. Oke. Ya. Satu ya. Terus lingkungan hidup tidak bisa. Kesehatan lingkungan ya. Terus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, oleh perusahaan. Nah, itu yang nggak bisa. Korupsi nggak bisa, karena diancam dengan pidana minimal kan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal tidak bisa. Maksudnya pidana minimal ini kan ada minimalnya. Seperti korupsi itu kan minimal 2 tahun, pasal 2 minimal 1 tahun sampai dengan 15 tahun itu nggak boleh. Gitu. Nah terus ini Om, bentuk RJ itu apa saja? Bebas murni? Atau ada ya kalau narkoba tadi kan? Nah, orang kan ngomong RJ itu cak mano sebenarnya? Bebas cak mano gitu? Ya. Jadi RJ itu kalau di tahap penuntutan, ketika sudah tercipta perdamaian antara para pihak, antara terdakwa dan korban, sudah dipulihkan kerugiannya, mereka sepakat berdamai, maka dilakukan penghentian penuntutan oleh jaksa. Dikeluarkan namanya surat ketetapan penghentian penuntutan. Meskipun sudah ditahan ya? Sudah ditahan. Dan tidak naik ke pengadilan? Tidak sampai ke pengadilan. Tidak sampai pengadilan. Jadi kalau dari polisi, SPDP masuk, berkas masuk, teliti, dinyatakan P21 oleh jaksa. Nah, kemudian kalau memang ada dilihat memenuhi syarat untuk melakukan RJ, maka akan dilakukan mediasi oleh jaksa selaku mediator. Itulah nama mediator. Setelah mereka berdamai, dibikin berita acara perdamaian, kemudian jaksa penuntut umum mengusulkan kepada Kajari untuk dilakukan gelar perkara untuk minta persetujuan langsung Jampidum. Jadi ini RJ ini menariknya Om, walaupun perkaranya sederhana, untuk bisa disetujui penghentian penuntutannya itu harus langsung izin Jampidum Om.
Pusat. Tinggi, Kejagung. Pusat. Ini sebagai bentuk fungsi kontrol pimpinan langsung. Jadi mencegah RJ ini jangan sampai disalahgunakan. Nah, jadi mekanismenya karena kita ini sudah canggih kan sekarang. Setiap hari itu kalau Jampidum itu dia setiap pagi itu pasti mendengar pemaparan dari seluruh jaksa se-Indonesia. Jadi kita minta Online sistem. online, ekspos langsung dengan Jampidum dan direktur pada Jampidum. Kajati pun ikut. Nah, jadi mekanisme kontrolnya itu walaupun nanti yang mengeluarkan SKPP-nya Squad Ketamina adalah Kajari, tapi itu harus dapat persetujuan dari Jampidum langsung. Dan Jampidum itu selalu mengikuti langsung itu. Nah, bayangkan. Artinya memang concern pimpinan kontrol. Ya, itu jadi kalau lah itu terpenuhi syarat bebas Om ya. Bebas. Hari itu juga bebas ya. Nah, jadi ketika disetujui, ketika SKPP-nya sudah disetujui oleh pimpinan, SKPP 2-nya diterbitkan oleh Kajari, hari itu dieksekusi dengan dikeluarkan langsung. Nah, terus Artinya- sebentar dulu. Yang narkoba itu Om. Nah, Karena itu apa tadi kalau namanya? Rehab-rehab itu. Nah, kalau narkoba itu konsepnya sebenarnya di Undang-Undang Narkotika itu sudah diatur. Artinya kalau narkotika itu dia memandang pengguna narkotika itu bukan sebagai pelaku, tapi dia itu adalah korban penyalahgunaan. Itu konsepnya ya di Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35. Jadi kalau dia korban, dia pengguna tok ya. Artinya kalau pengguna tok itu pengguna yang benar-benar hanya menggunakan itu dia ada melalui proses asesmen. Dinilai oleh BNN, oleh jaksa, oleh RSJKO bahwa benar dia ini hanya pengguna. Itu maka dia tidak dilakukan pemidanaan seperti dimasukkan ke penjara, tapi direhabilitasi Om. Kemudian selesai menjalani rehabilitasi dikembalikan. Bahkan di Undang-Undang 35 2009 itu diatur kalau memang ada pengguna narkotika itu seharusnya keluarga atau dia dengan sukarela itu melapor ke RSJKO untuk minta direhab supaya tidak dipidana. Oh, oke. Nah, Kalau dia melapor kayak gitu nggak bisa disidik karena dia minta diobati. ya, ini kok lagi bagi dua Om. RJ ini kan bukan cuma di kejaksaan, di kepolisian juga ada. Ya, Setiap tingkatan ada. ada. Betul. Nah, Beda. apa bedanya itu? Beda. Nah, itu juga bagi dua. Kalau di kepolisian itu prinsipnya sama, keadaan restoratif itu adalah memulihkan kepada keadaan semula. Kalau sekilas yang saya baca di kepolisian itu memang malah lebih fleksibel dari yang di kejaksaan. Istilahnya syarat tindak pidananya lebih banyak dan juga ancaman pidana juga berbeda. Ya kan, nilai kerugiannya itu juga diatur. Tapi kalau secara pastinya perlu kita lihat di perkapnya kan. Ya. Intinya di tahap penyidikan ada mekanisme RJ yang bisa diterapkan. Di tingkat penuntutan ada. Nanti di tingkat pengadilan juga ada. Di pengadilan ada RJ juga. Ada dikeluarkan SEMA juga. Berarti tigo. Tapi misalnya syarat-syarat pastinya ya silakan ditanya. Iya. Tapi itu memang ditekankan juga untuk menerapkan itu. Oke Om. Nah, yang mau saya tanyakan tadi balik ke seperti yang dibahas. Artinya kan kalau sudah RJ nih sepakat didamaikan dan ini, artinya belum tentu mereka bisa lepas dari jeratan hukum setelah harus ada dari gelar perkara dulu. Iya. Kalau di gelar perkara ternyata nggak bisa di RJ kan? Iya nggak jadi. Nggak jadi. Oh, kalau misal dari mana tadi, dari Kejagung dari Jampidum itu tidak menyetujui, ya. Artinya proses tetap berlanjut. Iya, berlanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah RJ tadi itu kan lebih orang taunya, kalau ada korban artinya ada pelaku. Apakah RJ ini hanya diterapkan dengan dua faktor yang dua syarat itu tadi? Ya. Harus ada korbannya, harus ada pelakunya, atau cuma pelakunya doang? Ya, karena ini konsepnya memulihkan kepada keadaan semula, ya kita harus mempertimbangkan korban di situ, kepentingan korban. Kepentingan korban itu sudah dipulihkan belum, yang dirusak oleh tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, terdakwa kan? Tapi kalau tindak pidananya nggak ada korbannya kayak narkoba tadi kan, itu tunggal itu bisa di RJ kan. Bedanya sama yang ada korbannya? Nah, kalau narkotika itu konsepnya bukan RJ, direhabilitasi. Dia tidak menggunakan perja ini. Oh, nggak pakai perja itu. Tapi memang konsepnya juga dipulihkan, dia sebagai keadaan semula kan.
dari yang sebelumnya nggak menggunakan narkoba itu dibalikkan lagi ke situ. Makanya direhabilitasi. Tapi tidak menggunakan persyaratan di Perja nomor 15 ini, tapi menggunakan persyaratan mengenai peraturan mengenai syarat-syarat rehabilitasi dan asesmen untuk menentukan seorang terdakwa itu dikatakan korban penyalahgunaan narkotika, seperti itu. Nah ini Om, pengalaman Kejari ini sudah berapa kasus yang di RJ kan, dan apa yang paling ini pasti adalah sisi-sisi yang sisi kemanusiaannya itu ya. Nah, yang eksentrik sisi atau lebaynya. apa gitu. Karena saya pernah melihat itu ada yang nangis sampai nangis itu kan. Iya, jadi ini ya, kalau data terakhir di wilayah Bengkulu ini, kalau data terakhir bulan Mei kemarin itu sudah 12 perkara yang di RJ kan sewilayah Bengkulu, dari Muko-Muko seluruhnya. Sampai hari ini pasti lebih. Bahkan kemarin sudah ada satu RJ hari Selasa kemarin yang sudah disetujui Jampidum, tinggal SKP 2-nya jadi terbitkan. Yang paling menarik, yang paling menarik itu pertama ada yang gagal RJ dulu saya cerita. Nah, biar mereka tahu semua ya. Oke. Ada kasus, mungkin ingat kasus ada pelakunya anak-anak, pelakunya dewasa yang sempat heboh, mereka sudah berdamai di kepolisian. Kemudian kok di kejaksaan tidak melakukan RJ, padahal ini sudah berdamai. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, jadi kalau sudah berdamai di kepolisian, kita itu nggak bisa mentah-mentah aja menerima surat damai dari kepolisian. Mekanismenya memang harus didamaikan kembali. Oh, betul. Harus disaksikan oleh jaksa langsung sebagai mediator. Kemudian kalau pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang, dia ini harus dimaafkan semuanya. Tidak boleh misalnya korban hanya pilih-pilih. Misalnya 5 orang cuma satu. Nggak bisa. Ya, kena semua ini. Tetap harus 5-5-nya. Ngikut. Dan misalnya kayak yang kemarin, ada yang dewasa dan ada yang anak-anak. Kalau mau di RJ-kan, penyidik itu harus mengajukan berkasnya bersamaan. Jadi nggak boleh dipisah waktunya. Nah, karena mekanisme perdamaian itu, misalnya pelakunya ada 5-5-nya harus berdamai. Nah, dalam kasus yang kemarin gagal di RJ itu, penyidik itu kan mengajukan yang anak-anak dulu. Yang dewasanya masih belum. Spesifiknya itu kasus apa itu? Kasus pencurian. Pencurian yang anak SMK, yang dari korban, dari KAUR. Terus ibunya kan sampai membuat statement minta keadilan dari Pak Jaksa Agung. Oh, yang heboh ya. Saya pernah dengar ininya. Ya, dia protes, diberitain kan. Tapi memang secara teknis tidak memenuhi persyaratan yang ada di Perja. Gitu. Nah, itu salah satu contoh. Artinya tidak semua ini sudah berdamai, kemudian ini pasti di RJ tidak. Secara teknis itu ada hal-hal, misalnya ternyata pelakunya ada 10, ada 5, ada 3. Ada antara pelaku itu ada yang dewasa, ada yang anak. Lah ini masa memaafkan hanya yang anak? Nah, tapi mekanisme kemarin yang anak-anak sebagai pelaku itu tetap kita ketika di pengadilan mengacu ke Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, kita tuntut tidak dipidana, tapi cukup dengan tindakan dia kembalikan kepada orang tua. Pada orang tua untuk tetap ya. Kita menggunakan hati nurani memberikan kepentingan terbaik kepada anak. Itu yang gagal ya. Yang RJ. Tapi sebentar Om, kalau misalnya nih pelaku 5, baru ketangkep, anggap 3 nih. Yang 2 belum ketangkep, itu 3 yang ini bisa RJ dulu nggak? Nggak bisa. Harus diselesaikan dulu. Kalau masih DPO? Kalau DPO misalnya? Ya itu resikonya. Gitu juga. Suruh balik dulu. Atau suruh cari dulu yang duanya lagi. Iya. Itu kan sering itu ada DPO ya. Jadi kecuali belum ada status ya. Harus putus ya. Harus utuh. Artinya ya kalau memang mau tapi kalau misalnya ini barang mungkin tidak balik hasil pencurian. Cuman karena tersangkanya, terdakwanya sangat kasihan lah dengan 5 orang ini. Udahlah aku relakan barang yang aku curi itu. Yang penting dia tidak mengulangi. Bisa dimungkinkan. Bisa saja dimungkinkan ya. Karena itu artinya yang DPO tadi juga ikut. Iya, tetapi itu tadi lihat kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Nanti ketika kita ajukan ke Jampidum, nah di situ nanti peran hati nurani pimpinan kan. Di kasus ini kan pasti
orang yang misalnya mencuri untuk kepentingan ekonomi, yang misalnya kepentingannya sangat mendesak seperti yang terjadi kemarin, mencuri untuk ujian online anaknya, mencuri handphone. Betul. Itu beda dengan orang yang mencuri dengan motif untuk menjual lagi, untuk main misalnya ini slot. Nah, itu yang kita sampaikan oleh ke pimpinan. Ini Pak mencurinya untuk kepentingan anaknya sekolah. Ini buktinya segala macam. Nah, ini hal-hal yang seperti itu, motif itu juga bisa mempengaruhi untuk RJ itu kemudian diberikan atau tidak. Ini tadi yang gagal. Nah, yang berhasil. Okay. Yang berhasil yang tahun ini yang menarik ini penganiayaan. Ada penganiayaan. Penganiayaan itu korbannya domisilinya di Kaur. Dianiaya di sini, lapor polisi, dicoba didamaikan polisi, nggak selesai, naiklah sampai ke kejaksaan. Ketika di kejaksaan, kita upayakan RJ panggil korbannya, tetap ngotot nih mau. Kita bilang, oke, kalau memang mau nanti Bapak setiap sidang harus ke Kaur, harus ke Bengkulu toh dari Kaur. Waduh, bisa nggak kalau saya nggak perlu ke Bengkulu? Nggak bisa, namanya saksi korban harus didengar. Wah, saya ini ongkos dari Kaur ke Bengkulu aja, misalnya anggap sudah bolak-balik habis 500.000 dengan nginap. Sementara biaya berobat. Sidang itu berapa kali kan? Berapa kali. Nah, kita lakukan pendekatan itu pada saat mediasi, dia mengerti. Oh iya Pak, kalau gitu saya maafkan aja lah. Karena kalau saya nilai kalau dipaksakan tidak juga ada manfaatnya. Karena saya juga harus mengeluarkan biaya untuk bolak-balik sidang. Akhirnya dia memaafkan, akhirnya RJ bisa terlaksana. Hal begitu kan. Nah, ada juga perkelahian yang kemarin yang melibatkan atlet. Itu ada juga perkelahian. Cuman ya karena memang mereka sudah saling memaafkan, RJ-nya disetujui, akhirnya juga terjadi. Karena kami menganggap para pihak mungkin pada saat itu emosi, tidak ada niat saling menyakiti, cuman karena terbawa emosi mungkin masih muda, akhirnya juga berdamai. Ada juga ibu-ibu, ya kan? Kemudian ada juga yang ya semakin mayoritas kami itu di 351 lah, di penganiayaan. Di penganiayaan, sehingga ya ada juga kemarin itu tindak pidana penipuan. Nah, penipuan korbannya sudah mengembalikan seluruhnya dan sudah dimaafkan. Masih lanjut? Enggak, itu juga berhasil di RJ. Tapi kok bisa sampai ke jaksa? Enggak selesai di polisi? Selesainya di jaksa. Karena di polisi nggak selesai, naik sini. Kita tawarkan seperti itu kan. Ternyata berhasil memulihkan ini korban seluruhnya. Dikembalikan semuanya. Kita nilai juga ternyata mereka saling memaafkan. Di antara mereka ini ternyata memang juga sebenarnya ada hubungan saudara. Tidak ada salahnya kita RJ. Nah, yang atlet tadi menarik ini. Yang atlet tadi itu berantemnya saat pertandingan, perlombaan atau di luar ring? Itu kayaknya pertandingannya di luar. Di luar. Atlet. Tapi memang itu juga karena memang para pelaku ini adalah masih di bawah umur. Nah, jadi sistemnya juga sebenarnya melakukan restoratif justice melalui mekanisme diversi, didamaikan juga. Kalau misalnya anak-anak, ya kan selaku pelaku, itu memang pendekatannya harus dilakukan perdamaian terlebih dahulu. Kalau anak-anak ya, karena sudah diatur di undang-undang sistem peradilan anak kan. Kalau yang di luar sistem peradilan anak, nah itu mengacunya di Perja 15/2020. Nah ini soal RJ sendiri, itu mekanismenya dari pelaku atau korban sendiri yang mengajukan atau memang dari kejaksaannya sendiri yang menawarkan ya? Aktif untuk menawarkan itu? Kalau prinsipnya itu mulai dari para pihak dulu. Prinsipnya para pihak. Karena kalau seandainya kita lihat mereka sudah berdamai, ada keinginan untuk berdamai, mereka mengajukan biasanya. Terdakwanya, Pak, aku nak berdamai Pak dengan korban. Misalnya dia ada luka, saya mau membayar itu. Misalnya ada barang yang hilang. Nah,
itu kita pertimbangkan, kita lihat. Namun ada juga dari aspek yang kita lihat seperti yang saya ceritakan tadi, penganiayaan yang korbannya dikaur. Itu inisiatifnya dari kita. Betul. Kita jelaskan. Karena kan di Perja 15 2020 ini juga diatur bahwa konsep penerapan restoratif justice itu juga harus melihat aspek kemanfaatan penegakan hukum. Nah, kalau misalnya kerugian korbannya ini kita lihat nggak sampai 1 juta, kalau disidangkan ini sampai putus, habis biaya negara ini nyidangkannya 5 juta. Belum Nah, biaya itu biasanya korban juga kan. jaksa yang aktif. Iya. Lihat kan, kita nasihati, beri pandangan seperti tadi. Bapak kalau ke sini, kalau harus dari Bengkulu belum nginap, iya kalau sidangnya selesai dalam 1 kali pemeriksaan. Kalau sampai 2 kali Bapak habis biaya. Nah, biasanya korban itu tergugah. Wah, ya juga lah, rumah di Kaur situ kan. Nah, itu kita yang aktif. Akhirnya dia tergugah untuk memaafkan. Nah, ini aspek kemanfaatan penegakan hukumnya. Memang ada manfaatnya ya Jiri. Saya tuh sempat ada yang siapa tuh ibu-ibu, kalau nggak salah di Lebong apa di mana ya, ibu-ibu nyuri susu buat ya, ada di uang Bengkulu ininya. Utara. Di Bengkulu Utara itu. Utara. Ya? Nah, itu pernah ini. Dan juga, ini Om, kan sedikit jelaskan sebenarnya fungsinya RJ ini, kemanfaatannya itu untuk apa? Nah, kemanfaatan untuk apa? Jadi gini, salah satu aspek kemanfaatannya itu mengurangi juga over capacity lapas. Oh ya. Biar yang numpuk ya, masalah Lapas kecil-kecil aja kita ini, seluruh Indonesia ini permasalahannya sama over capacity. Karena over capacity, jadi fungsi pemasyarakatan itu hilang. Fungsi kan kalau orang sekarang ini kan namanya bukan penjara. Kalau dulu kan penjara. Ya. Penjara itu katanya apa sebenarnya? Penjera. Membuat orang menjadi jera. Jadi orang itu dimasukkan di sana itu supaya jera. Jadi ada konsep penyiksaan di situ. Nah, tapi kan sekarang ini konsepnya kan penjara, tapi lembaga pemasyarakatan. Orang masuk di sana, kalau dia maling, mata ekonomi diajarkan misalnya keterampilan. Berubah dia di sana, keluar kembali ke masyarakat, kan nggak maling lagi karena sudah punya keterampilan. Loh, kalau misalnya lapasnya penuh, kapan lagi mau melaksanakan proses itu? Jadi penegakan hukum itu tidak ada membawa manfaat. Ngabis-ngabisin duit negara aja, masukkan orang ke penjara ke lapas banyak-banyak, makannya dibiayai, belum biaya dampak sosialnya setelah dia keluar, dia kemudian menambah dari yang awalnya maling, tidak ketemu pecandu narkoba di situ, jadi penjual narkoba. Ya, ketemu penipu jadi penipu, maknanya menjadi hilang. Jadi ini salah satu upaya juga untuk menghindari mengurangi over capacity lapas, gitu kan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Pengadilan juga tidak terlalu sibuk. Coba lihat kalau ngantri sidang. Ya kan? Sidang. Pernah dari datang pagi sidang sore. Itu udah biasa kita nih kan. Advokat kan. Nah, coba kalau semua persoalan itu Mas harus dibawa, dia harus dibawa ke pengadilan. Hakim-hakim itu sibuk, nggak konsentrasi lagi. Harusnya perkara ini yang penting, ini perkara korupsi misalnya kan. Karena juga mereka menyidangkan perkara yang remeh-temeh, energinya terkuras. Ketika memang harus perkara yang benar-benar teliti, menjadi kurang konsentrasinya. Nah, itu kan? Nah, tadi saya lupa sebelum jeda tadi. Yang lagi heboh itu kan 340 itu. Ya. Coba jelaskan sedikit. Bisa nggak diterapkan? Kalau itu nggak mungkin di RJ. Nggak mungkin ya? Karena ancamannya di atas 5 tahun. Enggak, 340 yang jelas-jelas, Om. 340 itu pembunuhan berencana. Itu kan mati. Nah, kan, ancaman hukumannya mati. Yang dikenal orang itu kan 303 yang akrab lagi populer. 340 kan nggak apal. Oke, 303 deh. Nah. Yang main slot ketangkep kemarin bisa di RJ nggak Om? Judi ya. Judi itu ancamannya di atas 5 tahun. Jadi judi ini termasuk tindak pidana yang nggak bisa di RJ kan. Dan dia nggak ada korbannya. Iya. Iya kan? Nggak ada korbannya. Jadi pemain tunggal. Jadi pelaku doang, nggak ada korbannya. Iya, mau kita di RJ kan mau mediasi antara siapa dengan siapa. Ya. Meskipun barang buktinya cuma 100.000 ya Om. Nah, barang buktinya mungkin sekitar 100.000. Kalau sampai hari ini kita belum mendengar ada judi itu di RJ kan.
Belum pernah ya. Belum pernah ada. Tapi yang tadi apa misal kayak itu kerugian ya, yang 2,5 juta itu ya? Iya, kerugian. Misalnya nipu atau misalnya dia kecelakaan atau rumahnya dirusak. 406. Kebunnya misalnya dirusak ininya tanaman sawitnya, itu nilai kerugian itu. Nilai kerugiannya yang dinilai ya. Artinya kalau misalnya 2.499 nggak kena. 2 juta. Ya, satu jelas begini. Kita itu dituntut mengedepankan hati nurani juga. Artinya memang kadang dinamikanya ketika kita ekspos ke Jambidum, nah itu banyak main di hati nurani. Jambidum lihat, oh ini syarat formil memenuhi, kalau syarat motifnya apa? Kira-kira kalau ini kita hentikan, ribut nggak di situ? Dan kira-kira masyarakat mendukung nggak ini? Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang hal-hal yang di luar teknis yuridis. Karena kan terus nih Jaksa Agung ini mendepankan hati nurani, gunakan hati nurani. Kalau kira-kira kita kemudian menghentikan ini, masyarakat kemudian menjadi merasa adil, nah, itu kedepankan, hentikan itu. Seperti itu. Nah ini kalau saya nggak tanyakan ini Om, kita nggak tanyakan ini. Tapi masyarakat, hostnya takut mau nanyain. Ya saya tanyakan. Yang mana itu? Om Riki. Apa tuh? Soal RJ ini pakai biaya atau gratis? Tidak ada biaya. Saya pastikan tidak ada biaya. Nah, catat ya, nggak ada biaya. Kalau ada yang misalnya mengatasnamakan jaksa minta biaya, itu segera laporkan. Nggak usah ragu-ragu. Apa jangan-jangan ada yang ini udah mulai, saya pernah ngalami soalnya gitu WA saya pasang foto saya gitu kan, nomornya orang lain, aku bisa, saya ini itu banyak nggak yang ada kasus penipuan lewat WA pada ini untuk bisa meng-RJ kan pada ini? Kalau sampai hari ini sih belum ya. Tapi kalau saya sudah 2 kali. Udah 2 kali dicatut ya. Jadi kalau ada masyarakat yang dicatut punya perkara pada ini, kalau misalnya ditipu lewat WA atau lewat pesan apa, bisa meng-RJ kan biar bebas, biar apa, itu dipastikan nggak ada. Nggak ada. Karena mekanismenya memang harus diselesaikan di. Dan itu mekanisme kontrolnya ketat sekali. Saya bilang kan, perkara kecil pun itu persetujuannya Jambidum. Kita lakukan virtual meeting dengan Jambidum langsung, dan Jambidum itu selalu hadir untuk ikut menyetujui atau tidak menyetujui. Bayangkan. Terus ini Om, seandainya begini, saya ini ditipu sama beliau 2 juta, terus karena saya nggak mau panjang sidang-sidang, sudahlah saya ikhlasin aja. Berarti kan saya tidak pulih, tapi saya ikhlas. Bisa juga itu? Bisa dimungkinkan. Tolong tipu, mana 2 juta? Tapi orang yang seperti itu sangat jarang. Ya kan Om ya? Sangat jarang. Ini perlu disampaikan juga, karena orang mikir nanti, waduh kita harus balikin duit lagi buntu kan. Ternyata bisa asal kita ikhlas kan, misalnya kan. Tapi 2 juta tadi saya mau nyawer. 3S tadi ya. 3S tadi. Kesimpulan, Om Riki, ada pertanyaan lagi Om? Saya minta cukup itu. Kesimpulan Om Riki. Jadi kesimpulannya begini. Jadi penerapan keadilan restoratif ini merupakan satu upaya dari kejaksaan untuk menciptakan penegakan hukum yang seimbang antara adil, bermanfaat, dan berkepastian. Kalau selama ini kan kalau kita ngacu ke konsep KUHP, yang penting itu kepastian hukum. Bunyi KUHP, kalau maling, misalnya maling buah kakao, seperti yang pernah marak, yaitu kalau lihat dari KUHP, benar kalau maling buah kakao itu harus dihukum penjara, kena 364. Kalau bicara kepastiannya ya udah masuk bunyi undang-undang seperti itu. Tapi ternyata kan berkembangnya masyarakat ini nggak menilai kepastian hukum itu bersifat adil dan juga bermanfaat. Nah, makanya sekarang penegakan hukum itu selain dia pasti, dia juga harus adil dan bermanfaat. Harus seimbang. Tujuan hukum harus terpenuhi 3-tiganya, tidak boleh pasti aja. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menerapkan keadilan restoratif. Meskipun ini ya, KUHP kita belum berubah-berubah sampai sekarang.
Nah, ini kan sebenarnya juga banyak dikritik RJ ini karena kok dasarnya perja, harusnya undang-undang dong. Kita ini mau gimana? DPR sama pemerintahnya tidak kunjung mengesahkan itu. Dan di RKUHP diatur soal RJ. Diatur, malah lebih lagi dari ini. Lebih dari itu. Cuman kadang mungkin belum tersosialisasikan. Makanya kita juga berdoa, harapan saya lewat podcast ini, saya juga menghimbau, kami menghimbau. Kalau nanti ketika rancangan KUHP ini mau disahkan, tolonglah masyarakat itu jangan hanya melihatnya setengah-setengah. Kadang kan hanya melihat pasal-pasal tertentu saja. Yang itu pun sudah dibuat narasi-narasi di TikTok. Pelintir-pelintir kan? Ditambah-tambahin. Sementara ada kepentingan hukum yang lebih luas dari pasal-pasal itu yang sebenarnya akan membawa manfaat besar ke masyarakat. Akan merevolusi penegakan hukum kita secara holistik. Nah, jadi lewat podcast ini ya saya juga menghimbau mungkin adik-adik mahasiswa kalau misalnya mau nolak rancangan KUHP ya baca dulu lah seluruh pasal, ya kan, naskah akademik, filosofinya seperti apa. Masa kita 77 tahun terus mau pakai hukum kolonial terus, Belanda aja udah nggak pakai, kita kok masih pakai. Gitu loh. Iya. Jadi jangan tanggung-tanggung Om ya, kalau yang potong-potong jangan tanggung, karena yang tanggung-tanggung itu nggak enak. Setengah-setengah. Oke, makasih Om Riki. Ya. Semoga bermanfaat dan Terima kami juga kasih. nanti kalau ada yang viral atau yang lagi bahasan hangat soal hukum yang itu lagi heboh di masyarakat, ya nanti kita undang Om Riki. Siap Om. Siap. Ya, untuk ada di forum ini karena ini forum untuk semua. Oke. Untuk semua, untuk warga Bengkulu dan untuk kebaikan Bengkulu. Karena forum Bengkulu kritis, cerdas. Nggak cacing lagi. Saya udah keceplosan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.